Pernah kepikiran nggak, kenapa setelah 2 tahun lebih Gaza digempur habis-habisan, dunia masih kayak adem-adem aja? Padahal darah belum kering, reruntuhan belum hilang, tapi yang paling parah, kebenaran pun ikut jadi korban. Ya, ini bukan cuma genosida fisik, ini genosida bentuk lain. Genosida atas fakta dan kebenaran. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Gencatan senjata? Oke. Tapi percaya, yang berhenti itu cuma tembakan sementara. Mesin, propaganda, dan distorsi masih ngebut di jalurnya. Mereka lagi beres-beres narasi, bersihin jejak, dan ganti baju cerita. Kayak biasa, tujuannya tetap sama, ngebela penjajah dan ngebunuh nurani publik. Bicara tentang distorsi, ada 2 level. Pertama, ubah aja teksnya. Dan ini udah klasik banget. Kayak dulu Bani Israel yang suka ngerombak ayat-ayat kitab demi kepentingan penguasa mereka. Terus yang kedua yang lebih halus. Teksnya tetap, tapi maknanya dipelintir. Nah, ini yang bahaya banget. Contohnya kayak bom jatuh bertubi-tubi di Gaza, rumah hancur, anak-anak mati, tapi disebutnya menyerang basis Hamas. Atau korban tak sengaja dalam perang. Serius, itu bukan salah sasaran, itu pembenaran. Nah, ironisnya di negeri kita yang mayoritas pro-Palestina masih ada aja yang muncul suara-suara aneh. Ada yang terang-terangan bela Zionis, ada yang pakai baju anti-Iran, ada yang ngelindur soal objektivitas. Padahal ujungnya satu juga, melindungi penjajah dan kebencian dunia. Nama-namanya ya kamu mungkin udah tahu. Ada yang ngaku logis, rasional, netral, tapi kalau ditelusuri argumennya bolong semua. Zionis dianggap pembela diri dan Iran dituduh dalangnya. Pejuang Palestina disebut ekstremis, padahal faktanya jelas. Zionis itu penjajah. Palestina itu pemilik sah tanah airnya. Dan yang pasti Iran konsisten paling depan bela Palestina. Bahkan di tengah isolasi global. Tapi oleh mereka, Iran malah disebut dalang, Syiah dikafirkan, dan perjuangan Palestina dicurigai. Aneh ya? Di mana nurani mereka diletakkan? Dan Gaza bukan satu-satunya luka. Coba tengok Sudan. Negeri yang dulunya dikenal sebagai tanah para ulama, sekarang berubah jadi kuburan hidup buat jutaan orang. Perang saudara yang dipicu kepentingan elit dan campur tangan asing itu udah ngebunuh lebih dari 15.000 jiwa. Dan jutaan lainnya kehilangan rumah, makanan, air, bahkan masa depan. Tapi di mana berita besarnya? Di mana sorotan media dunia? Sunyi. Karena nggak ada nilai jual politiknya. Padahal yang mati tetap manusia, yang kelaparan tetap anak-anak. Sudan sepi dari headline kita, tapi tragedinya sama parahnya dengan Gaza. Dibungkam dan ditinggalkan. Sekali lagi umat manusia diuji dengan kondisi yang terjadi di Sudan. Kita semua diuji dalam bersikap dengan apa yang terjadi di sana. Genosida di Sudan jalan pelan-pelan bukan cuma pakai peluru dan tank, tapi lewat kelaparan, isolasi, dan diamnya dunia. Dan yang paling tragis, lagi-lagi yang dibunuh bukan cuma manusia, tapi kebenaran itu sendiri. Bangsa ini membela Palestina bukan karena mazhab. Bukan karena politik, tapi karena kemanusiaan. Kita tahu mana yang dijajah dan mana yang menjajah. Tapi narasi-narasi pembela penjajah ini malah nyalahin empati. Katanya kalian gak objektif, padahal justru karena objektiflah kita marah. Dan disinilah genosida jenis lain itu bekerja. Ketika fakta disembelih pelan-pelan dan kebenaran dikubur hidup-hidup atas nama logika dan netralitas. Kalau nurani sudah nggak bisa bedain mana penjajah, mana korban, itu bukan lagi masalah wawasan, tapi masalah kemanusiaan. Yang mereka bunuh hari ini bukan cuma anak-anak Gaza, tapi juga akal sehat dan kebenaran. Dan ketika kebenaran ikut mati, itu tandanya genosida sudah naik level. Genosida terhadap fakta dan nurani manusia. Please, jangan sampai kita ikut jadi pembunuhnya. Saya Bang Jack, sampai jumpa.